Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Bapak, kalau sebentar kami ingin mendengarkan daripada firman-Mu, bukakan isi hati pikiran kami, supaya kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Engkau, dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan boleh berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami semua tak berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Tidak Pernah Cukup. Saya ambil firman-Nya di dalam Yohanes yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Yohanes yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes keempat ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda merasa di dalam hidup ini tidak pernah berkecukupan? Manusia selalu merasa kurang di dalam hidupnya. Ada satu hal yang menarik percakapan dengan orang perempuan Samaria ini. Bagaimana Yesus meminta kepadanya untuk minum. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia seorang Samaria? Jelas dia tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada satu percakapan yang menarik, itu ketika Yesus berkata, berilah aku minum. Yesus pada saat itu begitu haus, dan murid-muridnya setelah sedang pergi membeli makanan, dan Yesus haus dan dia butuh minum. Lalu ada seorang Samaria, perempuan Samaria, dan Yesus bilang, berilah aku minum. Tetapi jawabannya bilang, masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria untuk minum? Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita sebagai manusia seperti perempuan ini. Perempuan ini ingin memberi kepada Tuhan. Dia bertanya dulu, karena dia belum tahu siapa Tuhan itu. Dia bilang, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Ada satu percakapan yang menarik, yang dimana ada perbedaan Yahudi dan Samaria. Saya nggak mau membahas soal Yahudi dan Samaria. Yang saya mau bahas adalah, ini kan seperti bagaimana dulu kita berada di dalam gelap, dan sekarang kita berada di dalam terang. Seringkali ketika kita sudah berada di dalam terang atau hidup dengan Tuhan, seringkali kita seperti perempuan ini, yaitu masih menanyakan lagi. Menanyakan apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita hidup bersama dengan Dia, maka kita akan diberkati. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa hal ini adalah mustahil.
Makanya kita sering bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya susah seperti ini? Tuhan, kenapa saya tidak cukup? Tuhan, kenapa? Kenapa dan kenapa? Makanya kenapa judulnya adalah tidak pernah cukup. Ada sebagian orang bilang ketika kita punya Tuhan maka kita sudah cukup. Kita sudah memiliki segalanya. Apakah benar seperti itu? Ada yang berkata lagi bahwa Tuhan adalah istilah kata my provider, penyediaku. Apakah itu salah? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjadi masalahnya adalah ketika Tuhan menyediakan buat kita, apakah kita seperti orang Samaria ini yang bertanya kembali, bagaimana caranya aku mendapati air hidup itu? Atau memang kita sebenarnya sudah mengerti? Bayangkan kalau kita sebagai orang perempuan Samaria itu, orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang di sini, jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Karena perempuan Samaria ini tidak mengenal siapa yang sedang berbicara dengan dia, makanya dia bilang lagi, bagaimanakah caranya aku memperoleh air hidup itu? Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes keempat ayat yang ke-13, dia bilang seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air yang ditimba. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Seringkah Anda merasa tidak cukup dalam hidup Anda? Jika jawabannya adalah iya, maka coba pertanyakan kembali di dalam hidup Anda, apakah Anda benar memiliki Kristus dalam hidup Anda? Kalau Anda berkata, bagaimana bisa menyamakan Kristus dengan keadaan dunia ini? Saya butuh uang, Martin. Apakah Tuhan dari surga bisa mengirimkan uang? Kalau saya mau berkata bisa, nanti salah. Kesannya saya orang yang halusinasi. Tapi kalau saya bilang tidak, berarti seakan-akan saya mengecilkan Tuhan saya. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, apakah Tuhan Yesus bisa mengirimkan uang dari surga? Saya katakan, Tuhan Yesus bisa menggerakkan orang yang akan memberikan Anda uang. Seakan-akan mustahil. Tapi saya mau katakan, jika Anda hidup bersama Yesus, jika Anda hidup dan jika air hidup itu ada di dalam hidup Anda, maka saya mau katakan bahwa hal itu tidak mustahil. Saya bisa saja menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan. Pada waktu saya tidak bekerja 1,5 tahun, ada orang yang tiba-tiba datang memberikan saya uang. Dan orangnya tidak mau memberitahu siapa namanya. Lewat orang lain tentunya, dia bilang orang yang nggak mau disebutin. Tetapi dia menitipkan ini buat Anda. Lalu bagaimana saya bisa membayar listrik, saya bisa makan, saya bisa ke gereja, tetap beraktivitas seperti biasa selama 1,5 tahun lebih. Jangan berkata, oh Anda punya tabungan Martin. Punya, betul. Tetapi di dalam waktu 3-6 bulan habis tabungan itu. Saya nggak bohong. Bahkan untuk memberikan anak saya aja susu, saya nggak bisa. Tapi ada salah satu anak didik saya, tiba-tiba dia deketin ke saya, dia bilang, kok, gue punya voucher nih, dia bilang. Oh iya, baguslah saya bilang. Gue mau kasih buat lu. Ah, buat apa saya bilang? Buat beliin Darlin susu kok. Saya cuma diam dan saya bilang, makasih ya. Biar Tuhan yang balas, saya bilang. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jika Anda percaya kepada Tuhan, jika Anda benar-benar yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya, maka berlakulah seperti orang murid-murid Tuhan, maka berlakulah ketika Anda tahu di mana air hidup itu, maka yakinlah. Percayalah. Jangan percaya yang setengah-setengah. Akibatnya yang seperti judul saya tadi, tidak pernah cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tahu arti mana? Waktu mana diberikan oleh Tuhan buat bangsa Israel. Ya, makanan malaikat itu kan. Tuhan bilang kepada orang Israel, kumpulkan sehari demi sehari. Itu ada maknanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lihat, Tuhan pelihara umatnya day by day. Hari demi hari demi hari. Sedangkan manusia merancangkan panjang. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Salahkah? Tidak salah. Tidak salah, saya katakan. Itu baik. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan memelihara umatnya day by day. Makanya kenapa ketika mana dikumpulkan, lebih dari 1 hari dia menjadi ulat. Sama. Ketika kita merasa kita berkekurangan, coba Anda melihat apakah Anda tidak makan hari itu? Apakah anak Anda tidak makan hari itu? Apakah anak Anda tidak sekolah hari itu? Apakah dan apakah? Lihat. Bagaimana Tuhan itu mencukupkan kita. Hanya manusia yang bilang tidak cukup. Hanya manusia yang bilang tidak pernah cukup. Karena pada dasarnya manusia itu serakah, dia mau lebih. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang, tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apakah Anda selalu merasa haus? Jika iya, berarti Anda kurang Yesus dalam hidup Anda. Kesannya omongan ini begitu irasional, sangat gak masuk akal. Jika Anda terlalu kerja, tetapi pendapatan Anda hanya segitu-gitu aja, saya mau katakan Anda perlu Yesus, Anda kurang Yesus. Jikalau Anda bangun pagi, kerja malam, pendapatan pas-pasan, tetap aja masih kurang menurut Anda, kurang lagi. Anda bukan kurang berkat, Anda bukan kurang duit, Anda kurang Yesus. Makanya jiwa Anda terkoyak, makanya jiwa Anda tersiksa. Kenapa? Ya karena Anda tersiksa dengan ilah-ilah zaman ini, ilah-ilah yang mungkin saya nggak mengerti apa dalam hidup Anda. Tetapi jika Anda merasa kurang dan selalu tidak pernah cukup, never enough, tandanya Anda sedang kekurangan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda sedang kekurangan kasih Yesus. Bagaimana Anda bisa kekurangan kasih Yesus? Mari lihat kehidupan Anda. Mari lihat kehidupan kita sendiri seperti apa. Bagaimana saat kita berteduh dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita membaca firman Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan. Berbicarakah kita kepada Tuhan? Atau hanya, kemarin saya bilang itu, di dalam renungan saya beberapa minggu yang lalu, apakah Tuhan hanya seperti jongos kita, pembantu kita, yang kita bisa suruh-suruh seenaknya saja. Kita kurang duit, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh duit. Saya kasih perpuluhan biar saya juga diberkati Tuhan. Dari mana ayatnya seperti itu? Anda mau diberkati? Belajar memberi, firman Tuhan bilang.
Oh, saya udah beri Tin ke kemana-mana Tin, tetap saya masih kurang. Anda memberinya seperti apa? Ingat loh, hidup bersama Tuhan bukan berarti hidup yang instan. Hidup bersama Tuhan adalah hidup yang melalui proses demi proses, proses demi proses. Makanya kenapa perempuan Samaria ini ketika dia dia tahu siapa air hidup itu, dia merasa gembira dalam hidupnya. Maka saya bilang, kenapa Tuhan bilang kalau engkau mengenal? Nah, sebenarnya dari dulu juga Tuhan sudah ingin menyelamatkan semua orang, termasuk orang Samaria, yang katanya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kita terkadang membuat itu menjadi terkotak-kotak. Kita membuat itu menjadi terbatas dalam hal yang lebih sempit. Jika Anda selamat, maka pastikan orang di samping Anda selamat. Jika Anda diberkati, maka pastikan orang yang di sekitar Anda diberkati. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menjelang akhir zaman, di mana orang akan menjadi semakin egois, menjadi selfish, memikirkan diri sendiri, tidak pernah puas, garang, cinta uang, tidak tahu berterima kasih, kurang ajar, banyak halnya. Maka saya bilang, tidak pernah cukup. Kalau Anda merasa cukup dalam hidup Anda, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang merasa cukup bukan berarti orang itu tidak punya cita-cita. Bukan berarti dia tidak punya mimpi-mimpi yang indah. Tidak. Tapi dia tahu dalam setiap hidupnya akan melalui proses. Dan Tuhan akan membawa proses itu terus. Tuhan gak suka orang yang tiba-tiba naik di atas. Karena orang yang cepat naik, ya bisa saja Tuhan membuat itu. Tetapi permasalahannya ketika kita cepat naik, apakah kita sudah bisa mengukur karakter kita? Kita nggak usah bicara jauh-jauh mengenai air hidup siapa, lalu apa. Tidak. Saya hanya mau katakan, jika Anda merasa Anda berkekurangan pada hari ini, mungkin Anda butuh Yesus dalam hidup Anda. Karena setahu saya, Yesus adalah jawaban. Jawaban atas semua permasalahan Anda. Jangan pernah menyogok Tuhan. Karena dia tahu isi hati Anda. Karena dia tahu pikiran Anda. Sebelum Anda berpikir, sebelum Anda dia tahu, dan dia tahu. Anda pikir Yesus secara kebetulan ketemu perempuan Samaria ini? Tidak. Tidak, kalau Anda baca lagi di bawahnya lebih jauh lagi. Tidak. Tuhan selalu punya rencana buat setiap orang. Termasuk saya dan termasuk Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, seperti perempuan Samaria ini bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, dia bilang. Lalu dia bilang lagi, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia nggak sadar bahwa di depannya adalah air hidup. Dia nggak sadar bahwa di depannya itu adalah Sang Juru Selamat yang akan memuaskan dahaga dia. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya hidup tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada masanya di mana saya suka dugem. Dan Anda tahu ketika saya dugem, saya minum obat ya gitu ya, supaya bisa lebih enak gitu, tripping kasarnya gitu ya.
Saya mencoba beberapa kali, tetapi setiap kali sudah selesai, selalu ada sebuah rasa kosong dalam hidup saya. Bukan berarti masalah datang lagi, ya masalah pasti datang lagi. Tapi ada sebuah kosong di dalam hati saya. Kosong sekali, empty. Dan setiap hari saya ke gereja, saya itu terisi kembali. Senang lagi saya. Lalu mungkin masalah hidup menghimpit. Lalu mungkin saya mau senang-senang, masih hidup dalam dosa. Saya begitu lagi. Tetapi di dalam setiap saya berbuat hal tidak baik, dan ketika saya mulai sadar, besokannya, lalu saya mulai tahu, tidak pernah ada yang bisa menutup lubang di dalam hati saya selain Tuhan Yesus Kristus. Di saat itulah saya sadar dan saya stop. Saya tahu firman, tapi saya tidak mengaplikasikannya di dalam hidup saya. Saya hanya tahu, hanya dengar, tapi saya nggak pernah ngalaminnya. Sampai saya mengalaminya, saya meminum air hidup itu, baru saya tahu. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sedalam apapun aku jatuh, satu hal yang aku minta, jangan pernah Engkau tinggalkan aku. Karena aku nggak sanggup Tuhan tanpa Engkau menjalani hidup ini. Jadi mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda yang tidak pernah cukup dalam hidup Anda, mungkin Anda butuh Yesus. Saya masih katakan mungkin. Karena siapa tahu Anda bilang, oh saya nggak butuh Yesus, kan gitu kan. Tahap pertama saya bilang mungkin Anda butuh Yesus. Tahap yang kedua, sudah pasti Anda butuh Yesus. Lalu Anda bilang, oh enggak, saya nggak butuh Yesus. Lalu tahap yang ketiga, Anda sudah pasti jelas butuh Yesus. Jawabannya, dia satu-satu jawaban buat hidup Anda saat ini. Jadi, pilihan di tangan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kalau kami merasa kekurangan, kalau kami merasa tidak pernah cukup di dalam hidup ini, kami ternyata butuh Engkau. Kami butuh Engkau untuk menyejukkan hati kami, untuk menenteramkan jiwa kami, untuk membuat kami berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Mampukan kami, sadarkan kami, dan tetap Tuhan, pegang tangan kami. Walaupun kami ingin melepaskan pegangan itu, tapi jangan Kau pernah lepaskan kami. Karena tanpa Engkau, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Kami nggak mampu dan kami nggak sanggup. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan semakin berbuah di dalam hidup kami. Sehingga setiap orang boleh melihat dan mereka juga boleh merasakan bahwa kami anak-anak Tuhan hidupnya selalu penuh dengan kecukupan. Karena kami tahu ada Engkau yang memelihara kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jika Anda tahu siapa air hidup itu, Anda tidak akan ingin mencari lagi air yang lain. Carilah air hidup yang asli. Maka sudah pasti hidup Anda tidak akan pernah haus lagi. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.